Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tersadar bahwa banyak anak negeri yang sedang tertipu oleh demokrasi. Bayangkan setingkat Nurholis Majid saja, seorang profesor, seorang pimpinan para Madinah, seorang guru besar yang disegani di seluruh universitas Islam negeri, bahkan di banyak perguruan tinggi. Seorang yang digadang-gadang sebagai penggantinya Pak Nasir dan selanjutnya harus mundur dari pencalonan presiden hanya karena tidak punya gizi. Gizi yang saya maksud dalam istilah teman-teman adalah isi tas. Jadi menjadi presiden itu di samping punya intelektualitas, di samping punya elektabilitas, di samping punya moralitas, yang cukup penting adalah harus punya isi tas. Nah, isi tas ini adalah gizi dalam demokrasi. Tapi sebelum itu kita biasakan terlebih dahulu berzikir, latihan berzikir. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demokrasi itu one man one vote, kan begitu, satu orang satu suara. Jadi suara saudara kita, teman-teman kita, siapapun itu, apakah dia profesor, apakah dia kiai haji, apakah dia mufasir, apakah dia dermawan, apakah dia super dermawan, apakah dia baru nikah, apakah dia nikahnya seperti apa, apakah dia tidur di mana, apakah dia suka mabuk apa tidak, itu harganya satu. Itulah ketidakadilan demokrasi. Mereka yang berpengetahuan luas dengan mereka yang sama sekali tidak punya pengetahuan, bahkan konon katanya orang gila pun bisa nyoblos, harganya disamakan. Jadi demokrasi itu dalam hukum suara sama rata sama rasa. Ada irisan definisi antara Palu Arit komunis dengan dengan demokrasi. Itu hutan, kan, hutan demokrasi. Kita sedang ditipu oleh demokrasi. Kita yang di tahun 45 semangatnya adalah semangat musyawarah, tapi tiba-tiba disembelih oleh semangat demokrasi. Saya kira bagi umat Islam harus kembali kepada pendidikan muamalah, kepada pendidikan siasah, kepada pendidikan politik, kepada pendidikan bermasyarakat, kepada pendidikan bernegara, bahwa di dalam bernegara itu siapapun memang harganya sama, suaranya sama, tapi dari dalam pendidikan itu tentu kan berbeda. Jadi secara prinsip memang ada keberagaman yang dihargai, secara prinsip memang ada perbedaan yang mesti dihargai begitu. Tapi secara prinsip juga pendidikan, latar belakang, amal baik, amal soleh itu tentu berbeda begitu. Nah, ini yang semestinya disadari oleh kita semua, bahwa latar belakang pendidikan, bahwa penguasaan pendidikan itu membedakan seseorang di dalam panggung demokrasi, tidak boleh disamakan. Oleh karena itu, saya kira kita juga mesti sadar bahwa panggung demokrasi itu bisa menjadi panggung tipu-tipu. Panggung demokrasi bisa menjadi alat tipu daya yang dahsyat begitu. Alat tipu daya yang dahsyat, alat yang melupakan kita pada musyawarah, alat yang melupakan kita pada pendidikan, kan begitu. Jadi jangan hanya karena hak yang sama di dalam coblos, di dalam hak suara, kita melupakan hakikat pendidikan, hakikat musyawarah, hakikat keberagaman itu sendiri. Jadi keberagaman betul harus dihargai, tapi keberagaman itu tidak bisa disamarata sama rasakan.
banyak pengalaman di negeri ini yang menjelaskan apa itu musyawarah dan apa itu demokrasi. Banyak pengalaman di negeri ini yang menjelaskan apa itu gagalnya daripada demokrasi. Paling tidak banyak anak-anak bangsa yang terjebak demokrasi hanya karena ingin menang, kemudian dia cari uang di mana saja, kemana saja. Saya sebut itu uang korupsi begitu, dan akhirnya berurusan dengan meja hijau. Padahal dia anak bangsa. Dia akhirnya mesti bisa terjebak, bisa dijebak. Tapi pendek kata, anak-anak terbaik bangsa itu pada akhirnya harus berurusan di meja hijau hanya karena urusan-urusan duit di panggung-panggung demokrasi. Bayangkan saja, untuk satu kabupaten ada 42 kecamatan, 400 desa harus dikelilingi. Luas bentangan pantainya 82 km. Apalagi calon presiden ada 34 provinsi dari Aceh sampai Papua harus dikunjungi semua. Itu baru provinsinya, belum ibu kota kabupatennya yang ratusan. Bayangkan, untuk satu kali naik pesawat satu orang saja biayanya bisa 1, 2, 3 juta begitu. Belum biaya-biaya yang lainnya, biaya biaya spanduk, biaya mengongkosi orang-orang. Ya, biaya-biaya akomodasi di panggung-panggung demokrasi untuk satu kali hajatan bisa puluhan ratusan juta begitu. Bayangkan kalau 100 hajatan, 1000 hajatan, kan begitu. Uangnya dari mana? Saya kira inilah tipu-tipu demokrasi begitu. Kembalilah ke jalan musyawarah, kembalilah ke jalan ihdinas siratal mustaqim, kembalilah ke jalan sila keempat. Saya kira itu harapan kita semua. Sadarlah bahwa demokrasi itu seperti tadi, menyamakan suara, dan itu ketika suara sama ya jelas dolim begitu. Nggak bisa seorang mufasir dihargai dengan seorang yang buta huruf gitu. Saya kira ini pelanggaran terhadap pada penghargaan kesolehan, pada penghargaan ilmu pengetahuan begitu, pada penghargaan kebijakan. Saya kira kita mesti melecut diri untuk sama-sama memikirkan bagaimana kita bisa keluar dari panggung demokrasi untuk masuk kembali kepada panggung musyawarah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala